Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, sederet kekayaan budaya di Indonesia telah diakui dunia. Untuk warisan budaya dunia saja, ada 5 yang tercatat diakui oleh UNESCO. Yang sangat populer, ada kawasan Candi Borobudur dan kawasan Candi Prambanan yang penuh dengan nilai-nilai sejarah. Ada pula situs manusia purba Sangiran, tambang batubara Ombilin, Sawah Lunto, serta sistem subak sebagai landscape budaya Bali. UNESCO pun mencatat 4 warisan alam dunia di Indonesia, yakni Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorentz, dan warisan hutan hujan tropis Sumatera. Nah, selain 2 kategori tadi, UNESCO juga memiliki daftar warisan budaya tak benda. Tak tanggung-tanggung, ada 1 kekayaan Indonesia yang masuk di dalamnya. 11 maksud saya, saudara. Salah satunya adalah keris yang tercatat oleh UNESCO pada 2008. Keris yang merupakan senjata juga dianggap sebagai benda spiritual. Menyusul keris, alat musik angklung ikut mendapat pengakuan UNESCO pada tahun 2010. Selain itu, mulai dari pertunjukan wayang hingga pencak silat masuk dalam kategori warisan budaya tak benda. Dan saudara, satu lagi kekayaan Indonesia yakni kuliner rendang tengah diperjuangkan pemerintah untuk masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan acara memasak rendang sedunia pada 21 Agustus 2021. Acara dipusatkan di Kota Padang, tetapi diikuti oleh perwakilan dari 5 benua secara virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat rendang semakin digemari hingga ke seluruh dunia dan menguatkan rendang untuk didaftarkan ke UNESCO. Ini seluruh dunia, jadi ada dari Amerika, Eropa, ada dari Timur Tengah, tadi Kuwait juga kita sudah sempat menyapa juga, dari Australia, dari Afrika. Dan juga dari seluruh Nusantara. Ada juga yang bukan dari Indonesia, yang dari luar negeri pun juga mereka mengikuti kegiatan ini. Jadi memang ini kegiatan ini di samping bangsa Indonesia, termasuk orang Minang yang di perantauan, yang tersebar di seluruh dunia di bawah benderanya diaspora itu, alhamdulillah semuanya mengikuti ini dengan lancar. Ya, berbicara soal rendang yang mendunia, kita akan berbincang dengan Ibu Harnely Mahyaldi, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sumatera Barat. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Bapak Dino Patijalal, Presiden Minang Diaspora. Assalamualaikum Bu Harnely. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, ini pertanyaan pertama. Mengapa rendang ini begitu penting untuk diketahui dunia sebagai masakan warisan negara kita? Iya. Karena kita tahu bahwasanya rendang merupakan warisan budaya Minangkabau, Sumatera Barat, ya, Indonesia, yang mana kita melihat bahwasanya ini sudah diakui dunia bahwasanya rendang adalah randang adalah masakan terlezat di dunia, dan itu sudah diakui gitu. Dan di sini kita melihat bahwasanya randang ini adalah sesuatu yang cara memasaknya, bumbu-bumbunya, suatu mempunyai keunikan. Dan ini memang di mana ada orang Minang, ada orang Minang di situ ada rendang. Bahkan kemana ya, kita alhamdulillah kemarin kita mengikuti merendang sedunia, itu sampai dunia Eropa, Australia, sampai ke Timur Tengah pun luar biasa ya, diikuti hampir 3.000 ya, hampir 3.000 peserta. Ini menunjukkan bahwasanya memang harus diakui ya bahwasanya rendang itu adalah miliknya Minangkabau, miliknya Sumatera Barat ya. Karena dari proses-proses, dari cara-cara masaknya, keunikan dan lain-lain sebagainya, dan filosofinya itu ada ya, lengkap sama kita semua gitu. Tadi disebutkan kalau sebenarnya bukan cuma rasanya yang enak ya, tapi prosesnya juga sangat menarik untuk diketahui. Tadi Ibu mengingatkan soal filosofi. Mungkin bisa dijelaskan filosofi utama rendang ini yang begitu unik untuk diketahui dunia, apa aja? Iya. Daging itu adalah merupakan lambang ya, daging atau daging sapi yang mau direndang ya, walaupun rendang itu tidak hanya daging sapi ya, tapi ini untuk khusus kita ceritakan awalnya rendang itu ada daging sapi. Ya nanti kita akan ceritakan juga jenis-jenis rendang yang ada ya. Daging itu lambang ninik mama ya, dan mundo kandung
di dalam di dalam adat Minangkabau itu adalah sangat ya. Nenek mama ya, bundo kandung itu adalah sangat menentukan untuk bagaimana suksesnya suatu kaum, ya sangat menentukan. Kemudian kelapa menunjukkan itu adalah cerdik pandai. Cerdik pandai itu adalah orang yang berilmu. Bahwasanya di Minangkabau, di Sumatera Barat itu memang mengutamakan bagaimana anak kemenakan seluruhnya, bagaimana mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama, ya dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga banyaklah kita lihat tokoh-tokoh dari Minangkabau yang memang bukan hanya tokoh-tokoh pahlawan Indonesia, tapi juga tokoh-tokoh dunia itu ada orang Minangnya gitu. Kemudian cabai adalah lambang dari ulama. Ini menunjukkan bahwasanya ulama itu adalah sangat penentu di dalam sebuah adat istiadat, karena memang menyampaikan kebenaran bahwasanya yang haram itu haram, yang halal itu halal, menyampaikan kebenaran itu dengan lugas dan dengan tepat gitu ya. Kemudian bumbu menunjukkan bahwasanya bumbu-bumbu yang terdiri dari cabai giling, kemudian bawang putih, bawang merah, ada jahe, ada laos, ada daun kunyit, ada daun jeruk, ada kemudian serai, ada daun salam, kemudian ada santan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya filosofi gotong royongnya masyarakat Sumatera Barat, sehingga masing-masing individu itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai potensi. Tidak ada yang merasa bahwasanya dia paling hebat, karena bumbu itu menyatu, ya. Hebatnya, enaknya masakan rendang itu adalah karena bersatu padunya bumbu-bumbu tersebut. Nah, inilah filosofi masyarakat Sumatera Barat yang selalu bahu-membahu, tolong-menolong dalam bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Oke, artinya kita juga memperkenalkan budaya Nusantara ya, kalau sampai nanti rendang bisa diakui di UNESCO gitu ya. Bu, Ya. saya akan menyapa Pak Dino Patijala, Presiden Minang Diaspora yang setelah bergabung bersama kita. Selamat malam, Pak Dino. Selamat malam. Sehat selalu ya, Pak. Terima kasih. Oke. Kabar baik. Pak, ini mungkin Anda kan sudah malang melintang di dunia diaspora dan juga pernah menjalankan hubungan diplomatik di Amerika Serikat. Jadi mungkin bisa diceritakan seberapa besar sebetulnya awareness warga asing yang akan makanan rendang gitu. Soalnya kan udah sering masuk daftar makanan terenak di dunia. Iya, jadi sewaktu saya di Amerika, kalau saya ke restoran Indonesia atau restoran Asia lainnya, andalannya biasanya rendang. Ya, jadi kalau kita ke restoran Singapura atau ke restoran Malaysia juga mereka menyebutnya ada beef rendang gitu ya dalam menu mereka. Jadi memang rendang ini luar biasa pesonanya ya, dan benar-benar menjadi kuliner andalan bukan hanya bagi masyarakat Minang atau diaspora Minang, tapi juga bagi bangsa Indonesia, dan laku sekali. Jadi waktu saya jadi duta besar di Amerika dulu, setiap menjamu tamu, apakah senator, congressman ya, terus VIP lainnya, selalu ada suguhan rendang tuh dalam menu, dan biasanya itu yang paling cepat habis. Dan paling cepat habis, berarti mereka menyukai rasanya ya? Yes, ya, benar. Karena eksotik, rasanya tuh nggak flat gitu ya. Rasanya tuh ada gigitannya gitu, right? Ada flavornya, ada aromanya yang luar biasa. Bahkan kalau ada rendang itu kan orang bisa mencium dari jauh tuh ya, karena aromanya kan sangat lezat gitu ya. Iya, aromanya aja udah menggoda gitu ya. Nah, tapi tadi kalau misalnya dari penjelasan Pak Dino mengatakan bahwa menu rendang ini cukup favorit, setiap dihidangkan orang-orang suka ya, meski bukan lidah orang Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar celah untuk ekspor, mungkin di dalam hal ini bumbu rendang, atau mungkin mendirikan bisnis makanan Minang di luar negeri? Dua-duanya ya. Jadi satu, ini harus menjadi bagian dari program pemerintah Spice Up the World ya. Sekarang kan ada program untuk mengekspor rempah-rempah Indonesia ke sekitar 4.000 restoran, dan ini prospeknya bagus sekali. Untuk tahun lalu saja udah sekitar 14 triliun ininya ekspor, dan bertambah sekitar 2,5%. Jadi tidak menurun, tapi justru bertambah walaupun di tengah pandemi. Dan kita ambisinya itu adalah meningkatkan menjadi $2 miliar di tahun 2023. Jadi besar sekali potensinya. Nah, tapi tentu harus dikirim ke restoran
di luar negeri, kita harus punya jaringan, dan restoran Minang pun juga harus makin banyak. Saya melihat restoran Minang nggak banyak di dunia barat ya, banyaknya tuh di Asia Tenggara, di Singapura atau Malaysia. Mungkin yang harus disesuaikan di luar negeri itu nggak bisa menjadikan makanan per piring dan kalau nggak habis dipindahin ke meja lain. Kalau di kita kan biasa gitu ya. Kalau di dunia barat itu model itu nggak bisa tuh karena ada peraturannya ya dan lain sebagainya. Jadi walaupun makanannya sama tapi metode penyajiannya harus beda kalau di dunia barat ya. Oke. Ya. Kita menyesuaikan gitu ya, mengikuti selera pasar. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana potensi rendang bisa diakui oleh UNESCO. Jangan kemana-mana saudara, berita utama segera kembali. Anda kembali menyaksikan berita utama, kita lanjutkan dialog kita malam hari ini soal rendang, makanan kesukaan sejuta umat gitu ya. Saya ke Bu Harneli lagi, Bu, mungkin bisa dijelaskan apa kompleksitas segala macam bumbu rendang yang begitu mencolok dari begitu banyaknya masakan khas dunia lainnya? Iya, terima kasih ya. Kita melihat mungkin masakan-masakan dunia lain ya, mungkin memakai bumbu yang mungkin tidak banyak ya. Tapi kalau randang, ya, pasnya sebutannya adalah randang ya. Randang itu bisa kita hitung ya, mulai dari santan, cabai, bawang putih, bawang merah, ada jahe, ada laos, ada kunyit, daun kunyit, ada daun jeruk, ada daun salam, ada serai, dan juga ada bumbu-bumbu lain ya, sesuai selera. Masing-masing daerah ini biasa ada beda-beda ya. Kalau yang saya sampaikan tadi itu masakan biasanya randang payakumbuh ya, payakumbuh 50 kota. Ya. Kemudian ada juga tambah dengan bumbu-bumbu yang lain seperti ketumbar ya, ada peka ya, ada cengkeh dan lain sebagainya, itu bumbu-bumbu tambahan variasinya ya. Dan ini kita melihat ya bahwa bumbu ini potensi yang luar biasa, termasuk dia antioksidan yang tinggi. Walaupun mungkin dikatakan ada kolesterol ya, tetapi dengan dengan bumbu-bumbu yang masuk yang banyak tadi, itu akan menetralisir ya karbohidrat kolesterol yang ada di randang ya. Dan tanpa pengawet, randang ini bisa bertahan kalau kita merandangnya. Cara memasak randang itu pun tidak sekali masak ya. Tidak ya. Kalau randang yang asli itu dia masaknya sampai berkali-kali ya. Ya berhari-hari. Jadi masak pertama mungkin sampai kalio, kemudian didiamkan sampai besok hari supaya masuk bumbu-bumbu ini ke dalam daging. Besok lagi dimasak lagi sebentar gitu ya. Aslinya seperti itu gitu. Kalau randang sendiri artinya apa sih Bu? Karena katanya nggak bisa diartikan langsung dalam bahasa Inggris ya. Betul. Randang itu sebetulnya bukan nama masakannya, bukan sebetulnya. Kalau dari dasar itu randang itu adalah proses pembuatan daging yang dengan santan, dengan bumbu-bumbu yang kompleks, yang banyak tadi. Itu memasaknya memang sampai kering, tidak ada unsur air lagi, kering ya sampai warna kecoklatan. Ini namanya memang suatu masakan yang dimasak sampai kering airnya itu namanya randang ya. Ada juga jenis-jenis randang yang lain yang mungkin saya bisa menyampaikan tadi, bukan hanya daging ya. Ada rendang paru, ada rendang nangka, ada rendang jengkol, ada rendang belut ya. Ada rendang ikan kecil-kecil ya. Ada rendang daun juga, ada rendang macam-macam rendang yang selama ini ada kentang ya, ada rendang ubi juga ya. Jadi banyak jenis-jenis rendang ya. Dan ini kalau filosofi mungkin sudah disampaikan tadi, tapi memang rasa-rasa yang memang dari jauh sudah tercium baunya, dan dari rasa itu lama ingat di mulut itu ya, lama enaknya. Kalau biasa makanan kan sudah hilang ya ketika masuk ke rongkongan, tapi randang ini lama rasanya itu masih menempel di mulut kita. Jadi kita yakin ya kalau warga dunia begitu menyukai rendang dengan keunikan rasanya tadi gitu ya. Iya betul. Baik, saya ke Pak Dino. Pak Dino. Oke, saya lanjutkan dengan Pak Dino,
Saya mau Silakan. bertanya soal tadi saya menyambung diskusi kita ekspor bumbu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah memang ada target ya yang disampaikan tadi. Cuman apa kendala kita untuk melakukan ekspor bumbu? Pasar-pasar mana yang mungkin juga berpotensi untuk kita tingkatkan ekspor bumbu rendang? Kalau menurut saya sebetulnya kendalanya sekarang, potensinya besar sekali ya. Ya. Semakin besar karena sekarang pasar untuk makanan yang eksotis ya, apakah makanan Asia, makanan Afrika, makanan Meksiko dan lain sebagainya semakin besar gitu, right? Orang nggak suka lagi terlalu banyak ke makanan yang fast food ya, Yap. walaupun masih laku tapi lebih suka yang eksotik. Jadi potensinya besar sekali. Nah, yang mendorong itu sekarang adalah adanya suatu kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas kredit ya, ekspor bagi ekspor terhadap rempah-rempah ini. Right? Jadi ini alasannya kenapa makanan Thailand itu benar-benar laku dan unggul di luar negeri karena mereka sangat didukung dari segi ekspor bahan-bahan ya rempah itu didukung oleh pemerintahnya dan juga oleh Thai Airways gitu, right? Jadi alhamdulillah saya senang sekali mendengar pernyataan Pak Sandiaga Uno bahwa ini akan didukung oleh pemerintah usaha untuk ekspor spices atau rempah-rempah dari Indonesia. Oke, itu dari sisi bantuan dari pemerintah, dari pusat gitu. Tapi bagaimana dengan UMKM yang mungkin ingin menembus pasar ekspor? Apa yang harus mereka perhatikan, Pak Dino? Yang jelas kualitas dan packaging ya. Banyak komplain di luar itu kalau kualitas suka tidak konsisten gitu, right? Dan packagingnya juga harus dijamin bisa berbulan-bulan. Saya ingat dulu orang tua saya kalau lagi sidang di PBB di Jenewa, dia bawa berbungkus-bungkus rendang dan rendang itu bisa tahan selama berminggu-minggu, jadi bisa saving money sekali gitu ya. Jadi kualitas kontrol quality ya, kualitas yang konsisten sama packaging gitu. Oke, kualitas kontrol dan juga packaging itu jadi kunci utama kalau mau ekspor bumbu rendang. Saya ke Bu Harneli. Bu, mungkin bisa disampaikan kepada kami sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat. Upaya apa saja yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam pewarisan randang ya kepada generasi selanjutnya? Iya. Kita di Dekranasda ya memberikan pembinaan betapa banyak ya kelompok-kelompok rendang yang menjadi binaan kita, yang alhamdulillah ya sudah ekspor juga gitu ya, termasuk ke Malaysia, ke Singapura ya, dan banyaknya ya penjualan online yang termasuk ya ke seluruh Indonesia gitu ya. Itu alhamdulillah dibina kalau dari dinas-dinas terkait ya mungkin termasuk ya packagingnya, kemudian kita mengadakan juga lomba-lomba merandang Sumatera Barat ya, yang intinya nanti adalah memberikan pelatihan, memberikan bagaimana rasa yang tetap tidak berubah-ubah ya, dengan standar bumbu yang memang masing-masing daripada kelompok-kelompok yang memasak daging atau yang sudah memasarkan daging itu memang berbeda-beda ya, tapi pada umumnya memang itu adalah sama. Kita melihat bahwa potensi-potensi yang disampaikan oleh Pak Dino Patijalal tadi itu adalah merupakan suatu hal yang sangat ya diharapkan ya oleh para UMKM ya, sehingga kita mengharapkan dengan ekspor kalau bisa adalah ekspor siap jadi gitu, misalnya untuk 1 kilo rendang ya, itu udah tinggal campur santan saja, orang di mana saja udah bisa merendang ya. Kita mengharapkan seperti itu ke depannya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Dino. Pak Dino, mungkin bisa disampaikan bagaimana peran diaspora dalam mempopulerkan rendang? Wah, perannya sangat aktif karena diaspora kan punya restoran di luar negeri ya. Di Belanda, di Australia, di Amerika dan lain sebagainya, dan selalu sop ayam, nasi goreng, sop buntut, rendang, rawon itu jadi makanan andalan, right? Dan diaspora juga sangat mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan rendang ini bagian dari intangible cultural heritage
dari UNESCO, dan saya yakin akan diterima dengan baik karena kalau saya lihat dari daftar tiap tahun tuh ada makanan yang masuk dari daftar itu. Ada kopi Arab, kopi Turki, ada couscous, kimchi masuk. Rendang menurut saya 100% kansnya untuk bisa gold ya di daftar UNESCO itu ya. Karena apa? Karena ada kekhususannya dan mudah dibuktikan bahwa ini berasal dari Indonesia, terutama dari Tanah Minang. Ya, kita harapkan bersama nanti rendang bisa jadi warisan budaya tak benda diakui oleh UNESCO. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Pak Dino Patijalal, Presiden Minang Diaspora, dan Harneli Mahyaldi. Bu, terima kasih Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Selamat malam. Selamat sehat. Selamat malam.